Ada di Perak sana. Maksud saya tunggu dulu yang dari toilet. Begitu nanti bilang jalan berdua 2 menit kan nggak apa-apa toh? Enggak. Nggak biar serentak semua masuknya. Jangan masih ada di kamar mandi. Masih antri soalnya Pak. Kamar mandinya cuma 1. Tempat laki-laki aja. Kosong. Ini pengajaran sesat ini itu Nelson ini. Di dalamnya. Oras dulu Reza. Yuk, Pak Lawyer, mana? Pengajaran sesat itu. Efraim. Ya, masuk. Ini siapa ini? Efraim. Oke. Jadi ini soal Ini siapa peradaban. ini? Oh iya. Buka dulu Jadi biar kalian nggak tahu dulu orang Batak Reza. bagaimana. Reza. Jadi orang Batak dulu itu sambil dagang. Kan ada tanya Reza. Tuh. Ini adiknya Ini Brigadir Joshua. Ini sepupunya. Jadi dia pakai rok atau sarung yang besar. Ini sepupunya. Nggak Nah, tahu air mengalir. Gitu. lagi siap-siap untuk dipanggil. Siap dipanggil Siap, Bu. ya? Iya, siap. Ini siapa ini? Halo, KBB. Perkenalkanlah. Horas. Saya Lamsian Sitompul, Ketua Umum Horas Pansabata, datang dari Medan, mendukung keluarga bersih Horas agar Izin Bapak, untuk saksi sudah dipanggil. Oke, baik. Berdua sebentar ya. sebentar ya. Lagi di toilet. Oke, berapa semuanya? Siap. Udah 12. Sebagian di biar hakimnya nggak ini aja. Yang mengatur. Untuk 1, 2, Ya udah 4, 2-3 menit aja, 7 2-3 orang. menit. Hah? Ya udah. Atau mana dulu? Udah. Baik, berdua Kan ada sebentar ya. 12 saksinya. Siap. Langsung sekaligus. Oh, langsung sekaligus. Disumpah bersama. Tahapan selanjutnya nggak tahu gimana. Oh, ini mau disumpah bersama. Disumpah. Semua. Disumpah bersama. Berdoa dulu ya. Berdua dulu. Siapa yang mimpin doa? Oke. Ayo berdoa kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang kudus ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Karena berkat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, terlebih Tuhan bagi keluarga besar Huta Barat Simanjuntak yang sudah hadir pada saat ini Tuhan untuk mengikuti sidang meninggalnya almarhum Joshua Huta Barat. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan hadir, Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam ruang sidang ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang campur tangan, yang memberkati, dan setiap kata-kata yang keluar dari bibir setiap saksi yang ada Tuhan, itu adalah suara-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada mujizat terjadi dan keadilan terjadi bagi keluarga kami, bagi anak kekasih, bagi bere kami almarhum Joshua Huta Barat. Terima kasih Tuhan, kami yang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dan perjalanan sidang ini hanya ke dalam tangan yang penuh kasih dan kuasa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sangat sanggup dan luar biasa. Ampuni seluruh dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari yang jadi saksi, saya persilakan. Mana tahu saya naik. Dari ayahnya duluan, mohon maaf. Satu dipanggil nanti. Ayahnya dulu. Iya. Pak Hakim yang panggil. Ya, siap, Sekalian siap. aja Bu, sekalian 12 orang aja. Sekalian aja. Ayahnya di depan. Barengan. Iya, bapaknya di depan. Pak Barat, Pak Barat. Ayo. Kedepanin aja kali ya. Kedalamin aja. Maaf Ibu. Mari Pak. Mari. Ayo, sini. Orangnya di mana? Nanti kamu ke ruang utama sini ya. Yang ini ya. Ayo. Nanti yang sama. Belum. Sorry. Sorry. Sama Kamarudin. Dulu mana yang silakan.
Nggak bisa. Nanti di data sama. Maaf nanti ya kasih ruang ya. Ayo, ayo. Masuk aja saya. Mari, mari. Ayo, ayo, ayo. Bu Irma. Hai, apa kabar? Sehat terus ya. Tengah-tengah kita. Bu Irma. Hai, apa kabar? Baru datang. Kak Irma. Apa kabar? Yang duduk kursi ya, enggak orang. Ayo, Apa kabar? Irma duduk. Ayo. Ayo Irma duduk. Ayo. Kak Irma. Ras. Kak Irma mau di depan tapi dilarang. Mana kursi belakang? Ya. Makasih ya Bu. Sama-sama horas. Orang sini. Jangan Ibu lah Inang lah. Nanti sudah. Jangan mau pung. Mana pungnya? Ya, sampai sini. Iya Inang, cantik kan Inang itu. Aku aja yang tutup wajahnya. Ayo, Thank you Kak. sudah. Mana yang kosong? Masih ada lagi tas juga yang tutup lihat. Orangnya nggak ada. Gimana? Mau di sini di rumah? Iya, ayo. Enggak tahu. Dulu lah. Kelihatan itu nanti kalau orangnya datang. Sini Bung, berdua kita. Mari. Berdua lah kita. Ayo, sebelah Demi. depan. Di depan. Bentar lagi ke pers pada keluar. Baik-baik mereka sih. Kalau nggak di sini ini ada satu nih. Jangan tas yang Ini kepada para saksi saya tidak tahu, tetapi saya beri para saksi ini ke-12 saksi akan diperiksa kurang lebih 4 kali dalam hari ini. Terus untuk persidangan nanti berikutnya para terdakwa 340, 338 dan obstruction of justice. Sanggup hadir ya? Baik. Kalau tidak ada KTP-nya, biar ada KTP-nya, saudara penasihat hukum, silakan. Kita nonton di channel mana? Iya. Oh iya. Saya periksa satu-satu ya. Saudara Kamarudin Simanjuntak, lahir di Medan, tanggal 21 Mei tahun 74. Laki-laki, alamat Taman Kedoya Baru, Blok E9 nomor 38, RT 19 RW 14 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, agama Kristen, staf kawin, pekerjaan pengacara. Betul ya? Kenal dengan terdakwa? Baru lihat, tidak ada hubungan keluarga juga ya. Saudara Samuel Huta Barat, lahir di Sidempuan, tanggal 9 Juli tahun 65 ya. Laki-laki, alamat Sukamakmur, RT 02, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Samuel Huta Barat, tempat tanggal lahir Sidempuan, tanggal 9 Juli tahun 65, agama Kristen, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA, alamat Sukamakmur RT 2, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Betul ya? Benar. Kenal dengan terdakwa?
Baru ketemu kami ini. Baru hari ini, tidak ada hubungan keluarga juga ya? Belum. Baik. Roslin Emika Simanjuntak. Umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 20 November tahun 74, agama Kristen, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat Sukamakmur RT 8, Kelurahan Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Betul ya? Betul. Kenal dengan terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Vera Mareta Simanjuntak. Tempat tanggal lahir Sungai Kapas 3 Maret tahun 96, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan perawat, pendidikan terakhir D3, alamat Sungai Kapas 0502 RW 02, Kelurahan Sungai Kapas, Kecamatan Bangku, Kabupaten Merangin. Betul? Kenal dengan terdakwa? Baru hari ini. Baru hari ini, tidak ada hubungan keluarga juga ya? Rosbi Simanjuntak. Tempat tanggal lahir Tapanuli 1 Juli tahun 68, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, guru SD Sukamakmur 74, pendidikan terakhir sarjana, alamat Sukamakmur RT 2, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Betul? Betul. Kenal dengan terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga ya? Yuni Artika Huta Barat. Tempat tanggal lahir Jambi 12 Juni tahun 92, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, pendidikan sarjana, alamat Sukamakmur RT 2, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Betul? Kenal dengan terdakwa? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Maharesa Rizky. Tempat tanggal lahir Jambi 14 Maret tahun 2000, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMU, alamat Sukamakmur RT 200, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Betul? Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Rohani Simanjuntak. Yang mana? Oh, oke, saudara ya. Umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 20 September tahun 75, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Sukamakmur RT 8, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Betul? Kenal dengan terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga. Siapa yang belum saya periksa? Yang belum saya panggil? Siapa ini? Novita Sari Nadia. Alamat Kampung Baru Tembesi, tanggal 13 Juni tahun 96, perempuan. Alamat Kampung Baru RT 10 RW 02, Kampung Baru, Muara Tembesi, agama Kristen, warga negara Indonesia. Betul? Kenal dengan terdakwa? Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Ada yang belum saya periksa lagi? Oh. Siapa namanya? Ya. Ada identitas lain? SIM atau? Nah, ini kalau kesini bisa ditangkap polisi karena nggak boleh identitas itu. Oke, saya periksa yang lain aja. Devianita ya? Ada?
Devianita, lahir di Jambi tanggal 10 Maret tahun 96, alamat Sukamakmur, RT 02, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, agama Kristen, warga negara Indonesia, betul? Kenal dengan terdakwa? Tidak. Sangga Parulian Sianturi, tempat tanggal lahir PA Sanggar 1 Juli tahun 1980, alamat Sukamakmur, RT 08, Sukamakmur, Muaro Jambi, agama Kristen, warga negara Indonesia. Benar terdakwa? Tidak. Tidak ada keluarga juga ya? Tidak. Mohon maaf, ini terkunci HP-nya, saya nggak bisa Pak periksa identitasnya. Untuk KTP Indrawanto Pasaribu. Ya, Tempat tanggal lahir Marga Mulia 23 April tahun 88, laki-laki, alamat Pekarjaya RT 011 Marga Mulia Sungai Bahar, agama Islam, pekerjaan perawat, warga negara Indonesia, betul? betul Pak. Kenal dengan terdakwa? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Ya, tidak. Baik. Silakan para saksi berdiri yang beragama Islam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa kali dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang lain daripada yang benar. Baik, untuk yang beragama Kristen silakan berdiri. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan yang lain daripada yang sebenar-benar. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk. Baik, karena ini saksi bersamaan maka saya periksa dulu saudara Kamarudin sebagai saksi pelapor. Yang lainnya silakan menunggu di ruangan. Nanti akan kami panggil apakah bersamaan atau satu persatu. Ya, silakan saudara Kamarudin duduk di depan. Mohon maaf, ini HP sama KTP saya kembalikan. Silakan menunggu di ruang perpustakaan yang ruangan saksi yang sudah disediakan. Baik, rekan-rekan media silakan meninggalkan biarkan persidangan. Lagi saya mengatakan sesuai dengan hukum acara pidana, kita undang-undang hukum acara pidana, maka setiap saksi tidak boleh saling berhubungan. Mohon untuk tidak menyiarkan secara live pada rekan-rekan media televisi khususnya.
karena sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara perdata ya pidana saksi pendengaran saling melindungi. Perdata dia bilang. Baik, kepada saudara penuntut umum dan kepada saudara penasihat hukum, saya buat aturan. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk bertanya, silakan gunakan dan tidak boleh saling memotong. Dan yang pertama saya berikan adalah saudara jaksa penuntut umum, kemudian penasihat hukum, setelah itu majelis hakim. Jadi silakan gunakan masanya masing-masing dan tidak ada saling memotong. Begitu ya. Baik, silakan dimulai saudara jaksa penuntut umum. Mungkin kita kasih karena penasihat hukumnya banyak, jaksanya juga banyak, kita berikan kesempatan jaksa 3 dan penasihat hukum 3. Gitu ya, udah adil ya. Baik, silakan dimulai. Mic-nya kalau didekatkan Pak, tidak terlalu terdengar. Mana mic? Mana mic? Orang baru Tentang tanggal lahir Medan 25 Mei 1974. Betul. Agama Kristen. Mohon maaf saudara jasa penuntut umum yang sudah ditanyakan dan ditanyakan tadi sudah kami periksa identitasnya, jadi langsung saja. Iya. Buang-buang waktu, buang-buang waktu. Saudara diperiksa di sini sebagai saksi dalam perkara atas nama Richard Eliezer. Kami mohon berikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda dengar, Anda ketahui. Ini tidak perlu kami jelaskan kalau Anda sebagai profesi, sebagai penasihat hukum sudah tahu seperti apa yang kami jelaskan sudah dijelaskan pidana. Coba saudara jelaskan pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 apa yang saksi ketahui dan apa yang saksi dengar terkait dengan perkara yang diperiksa pada hari ini. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Saudara saksi tolong didekatkan, tidak terdengar karena banyak wartawan yang mendengarkan. Baik, pengetahuan saya terkait dengan peristiwa tanggal 8 Juli 2022 adalah terkait dengan saya sebagai penerima kuasa dari keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yaitu berdasarkan surat kuasa nomor 213/FHP/SK min PID 7 Romawi 2022 tanggal 13 Juni 2022. Pertama-tama pada tanggal 12 dini hari, biasa bekerja sampai dini hari sekira boleh 1-2 dini hari. Ketika saya agak lelah bekerja, saya membuka internet dan terlintas ada berita tentang dugaan tindak pidana pembunuhan, yaitu beritanya tembak menembak. Maka saya menulis di dalam status Facebook saya dengan kata-kata seperti ini: polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi, mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Maka tidak lama
berselang kurang lebih 5-10 menit, langsung ada saksi yang berkomentar atas nama Sangga Sianturi. Beliau berkomentar di Facebook saya itu atau di status saya itu beremo. Itulah. Beri yang mana saya bilang kepada Sangga yang juga sudah lama tidak bertemu karena jauh di bawah saya. Itu beremu Yosef Nobriansa Kota Barat yang ada di Jambi. Kalau begitu, turut berduka cita, sampaikan salam duka cita kepada keluarganya. Saya punya firasat ini pembunuhan berencana. Maka lakukan ekshumasi, lakukan visum et repertum, demikian juga lakukan autopsi ulang. Itulah pesan saya kepada Sangga Sianturi. Saya belum jadi penasihat hukum. Maka kira-kira jam 4 pagi saya pulang ke rumah, itu sebentar kurang lebih 2 jam, tiba-tiba pukul 6 sudah dapat telepon. Telepon ini tetap dari Sangga Sianturi, lalu diperkenalkan berbicara dengan Rosti Simanjuntak, yaitu ibu daripada almarhum itu saksi. Beliau mengatakan Tuhanlah yang saudara saksi. Pada saat saudara berkomunikasi dengan Sianturi, Sangga Sianturi, saksi posisinya ada di mana dan Sangga Sianturi ini posisinya ada di mana? Posisi saya di kantor di Perumahan Victoria, Kebun Jakarta Barat. Sedangkan posisi Sangga ada di Sungai Bahar, Jambi. Lalu pagi-pagi sekitar jam 6, Sangga Sianturi menelpon saya, meminta saya untuk berbicara dengan Tito Rosti Simanjuntak. Diperkenalkan kepada saya Rosti ini, lalu Rosti mengatakan Tuhanlah yang mengutus Tito, karena semua orang benci kepada kami, semua menjauh kepada kami dengan alasan apa ini aib keluarga, aib kepolisian. Tetapi saya katakan saya tidak percaya. Maka untuk menguji ini harus dilakukan ekshumasi atau penggalian kubur, otopsi ulang dan visum et repertum ulang. Lalu mereka bertanya nanti bagaimana soal biaya, karena kami ini keluarga yang mampu secara ekonomi. Saya hanya lama guru honorer di SD, kami juga belum punya rumah di sini, hanya numpang-numpang di SD ini. Begitulah pergantian berbicara dengan Sambil Kota Barat. Maka saya katakan kalau masalah biaya untuk kepastian hukum dan keadilan tidak perlu membayar biaya pengacara. Kemudian muncul lagi pertanyaan nanti bagaimana yang kita lawan ini kan institusi yang sangat besar, jenderal-jenderal lagi, kata Pak Sambil Kota Barat. Maka saya katakan tidak perlu khawatir, cukup berdoa saja. Kemudian muncul lagi pertanyaan bagaimana soal biaya nanti kalau kami di Jakarta bikin laporan, kemudian bagaimana biaya dokter dan seterusnya. Karena kami tidak bekerja, kata Sambil Kota Barat, karena saya sejak Covid sudah pengangguran. Kalau begitu saya tanggung semuanya biayanya. Setelah itu sepakatlah mereka memberi kuasa kepada saya. Maka sejak saat itu juga di tanggal 13 dini hari langsung saya konsep surat kuasa. Saya hubungi rekan-rekan saya untuk menangani perkara ini, antara lain Joni Sosutarduga Panjaitan, Martin Lucas Simanjuntak, Luciano Nupinda, Eka Prasetya, Yonatan Andre Baskoro, Morris Moy Purba, Nelson Simanjuntak, Dr. SMSI, sama Hans Febrian dan rekan-rekan lainnya. Sejak saat itulah saya mengetahui dugaan peristiwa pembunuhan itu, lalu kami investigasi, lalu kami selidiki. Ternyata setelah kami selidiki di beberapa tempat, baik turun langsung maupun berdasarkan laporan-laporan daripada teman-teman, termasuk laporan-laporan sahabat-sahabat saya intelijen, patut diduga bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan pada tanggal 8 Juli 2022 tepatnya. Saudara saksi, tadi saudara jelaskan bahwa saudara dengan tim melakukan investigasi. Betul. Melakukan investigasi itu tanggal berapa saudara melakukan? Kami melakukan investigasi sejak menerima kuasa. Kami menerima kuasa secara formal pada tanggal 13 Juli 2022, tetapi saya sudah yakin ini pembunuhan berencana, makanya saya tuliskan di dalam surat kuasa pasal 340, junto pasal 338, junto pasal 351 ayat 3, junto pasal 5556. Kemudian dalam hasil investigasi yang saudara lakukan, apa yang saudara temukan dan apa yang saudara lihat
dari hasil investigasi tersebut? Yang kami temukan adalah bahwa pertama ada informasi dari pihak kepolisian terjadi tembak menembak antara Baradae dengan almarhum, di mana almarhum diinformasikan melakukan dugaan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri Chandrawati di rumah dinas Duren 3. Lalu setelah itu Ibu Putri Chandrawati informasinya berteriak, lalu dia panik, almarhum ini keluar dan bertemu dengan Baradae. Baradae sedang posisi di lantai 2 turun ke tangga. Lalu ketika itu Baradae bertanya, ada apa bang? Tetapi informasinya almarhum langsung menembak sebanyak 7 kali, tidak ada yang kena. Tetapi kemudian Baradae menembak sebanyak 5 kali, tapi kena 7 kali. Dari situ saya terasa janggal. Oleh karena itu saya lakukan lagi metode wawancara ke berbagai pihak, baik dari internal kepolisian, intelijen, dari saksi-saksi dan sebagainya yang minta dirahasiakan. Ternyata itu adalah hoax, bahwa tidak benar terjadi tembak menembak. Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa CCTV disambar petir karena waktu itu CCTV-nya sudah juga dilakukan pencopotan, yaitu yang mencopot pertama diperintahkan seorang AKP dari sudin tempat Tidur Polri, tetapi karena dia tidak mengerti, dia memanggil temannya ahli CCTV bernama aku. Kemudian saya mengatakan kepada mereka bagaimana caranya almarhum melecehkan atau memerkosa Putri Chandrawati, sedangkan dia istri jenderal dan jenderalnya juga di situ, yaitu Ferdy Sambo. Lalu mereka mengatakan Ferdy Sambo sedang pergi PCR katanya. Lalu saya katakan, mengapa harus pergi PCR sedangkan itu dikasih gratis untuk umum ketika beliau jadi Dirtipidum Polri. Saya sendiri pun sudah mendapatkan gratis itu rapid antigen di lantai 4 Pidum Polri. Kenapa dia sendiri harus pergi PCR? Kalau begitu periksa NHR, periksa siapa yang melakukan PCR itu, kemudian periksa peduli lindungi, kemudian periksa operator, periksa CDR atau rekodnya dia di operator dan sebagainya. Pasti tidak pergi. Saudara saksi, ya. Yang ingin kami dapatkan dan ingin kami dengarkan di sini, dari hasil investigasi yang saudara saksi lakukan dengan tim, apakah ada bentuk tertulis yang saudara saksi lakukan untuk bisa diserahkan kepada kami pada saat persidangan ini? Baik, wawancara kami itu secara lisan, tetapi ada juga beberapa yang mengirimkan WhatsApp tetapi minta dirahasiakan namanya. Tetapi itu menjadi petunjuk bagi kami, maka pada tanggal 18 Juli 2022 resmi saya laporkan kepada SPKT Baris Krim Polri. Di persidangan ini kira-kira dari hasil laporan berupa WhatsApp itu ada nggak yang saudara inventarisir kemudian dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lampiran untuk bisa nanti kami jadikan sebagai petunjuk dalam persidangan ini kalau ada untuk bisa diserahkan pada persidangan yang sekarang ini? Ada sebagian saudara jaksa umum, tetapi kebanyakan dari mereka minta dirahasiakan sampai kapanpun tidak boleh dibuka. Ini sama mereka. Berarti intinya dari hasil investigasi itu secara tertulis tidak bisa diserahkan kepada tidak bisa diserahkan karena kami sudah berjanji akan melindungi rahasia mereka. Baik. Dari beberapa keterangan yang saudara saksi sampaikan tadi terkait dengan adanya tembak menembak, sehingga dari hasil investigasi saksi yang lakukan itu tidak ada bahwa itu adalah saksi menemukan itu hoax. Betul, karena waktu itu saya cari tahu juga bahwa ternyata tidak dipasang polis lain, tidak dilakukan uji balistik, tidak dilakukan uji sidik jari, kemudian tidak mengamankan tempat kejadian perkara dan sebagainya. Maka menurut saya itu sangat janggal. Oleh karenanya pada tanggal 18 Juli 2022 saya langsung yakin membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Baik. Kemudian setelah saudara melakukan pelaporan di Mabes Polri, kemudian seperti apa
komunikasi saudara dengan keluarga si korban ini, baik bapaknya maupun ibunya? Saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan ayah ibunya, kakak adiknya, karena handphone mereka diretas. Jadi ketika saya mau berkomunikasi dengan ayah ibu daripada almarhum termasuk kakak adiknya, saya harus menggunakan handphone dari jarak 1 km supaya tidak bisa diretas, yaitu menggunakan handphone daripada saudari Rohani, kemudian handphone daripada Sang Syanturi dan handphone yang lain. Karena handphone daripada keluarga dekatnya semua sudah diretas oleh orang tertentu. Berapa saat kemudian saudara saksi bisa berkomunikasi dengan keluarga korban? Saya berkomunikasi mulai tanggal 13 dini hari dengan Sanggar tanggal 12 atau antara tanggal 12-13 dini hari, tetapi selanjutnya komunikasi kami terus intens tetapi menggunakan handphone orang lain. Tadi saudara saksi menerangkan bahwa terjadinya tembak menembak itu adalah pada tanggal 8. Informasinya begitu informasinya. Kemudian baru tanggal 13 saudara mendapat kuasa daripada korban. Betul. Apa yang informasi saksi dapatkan ataupun keterangan saksi yang dapatkan tentang peristiwa tembak menembak ini dari keluarga korban? Saya mendapatkan informasi dari keluarga bahwa sejak dikirim jenazah almarhum pada tanggal 9 Juli, peti mati atau jenazah almarhum tidak boleh dibuka, dijaga terus oleh aparatur khususnya dari Propam Mabes Polri supaya tidak dibuka, sehingga terjadi perdebatan antara tanti almarhum yaitu saksi Rohani Simanjuntak dengan pihak Kombes Simatupang dan rombongannya, bahwa mereka tidak mau menerima apabila tidak melihat apa isi daripada peti jenazah itu. Kebetulan waktu itu ayah ibu daripada almarhum sedang liburan ke pinggiran Danau Toba atau tepatnya ke Bali G, sehingga ketika mayat tiba di Jambi, ayah ibunya, kakak adiknya semua tidak ada di tempat, sehingga yang menerima adalah tantenya, tetapi tantenya pun tidak mau menerima apabila tidak bisa melihat isi daripada peti mati itu, sehingga karena tidak diterima maka ditunggulah kehadiran daripada ayah ibunya sampai datang dari Sumatera Utara. Setelah datang baru para pengunjung tolong yang live tolong dimatikan atau kami keluarkan dari sini. Kalau ketahuan kami keluarkan. Saya sudah mengatakan baik-baik, tidak ada yang live. Ini pemeriksaan saksi. Tolong petugas penjaga sidang tolong di semua yang masih menyalakan hati. Waktu indah